Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hal yang berkaitan dengan Audio pendidikan. Jungle. Nah, dari dulu kan kita sudah melalui berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas. Audio Jungle. Jika berbicara tentang sekolah, pasti ada yang namanya seorang guru. Seorang guru menjadi figur yang sangat penting bagi para siswa karena akan menjadi suri tauladan bagi para siswa. Nah, berikutnya kami akan menampilkan video profil guru inspiratif yang kami temui. MA Negeri 1 Tegal yang sebelumnya bernama MA Negeri Babakan Lebak Siu merupakan MA yang ada di Kabupaten Tegal, lebih tepatnya di Dukuh Babakan, Desa Jatimulya, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. MA Negeri 1 Tegal merupakan MAN Plus dalam artian selain mempunyai jurusan reguler IPA dan IPS, juga mempunyai jurusan seperti MAK. Jurusan yang ada di MA Negeri 1 Tegal yaitu otomotif, elektronika, dan tata buku. Audio Jungle. Nah, berbicara tentang sekolah pasti tidak lepas dengan yang namanya seorang guru. Nah, di suatu sekolah pasti ada salah satu guru tertentu yang menjadi inspirasi oleh para siswa. Nah, di sini kami bertemu dengan salah satu guru dari MA Negeri 1 Tegal yaitu Audio Jungle. Ibu Ainun Latifah atau Ibu EN. Nah, berikut adalah profil singkatnya mengenai guru inspiratif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Latifah, guru MAN 1 Tegal. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Ibu EN. Saya lahir di Tegal tanggal 2 Januari tahun 1978. Saya di MAN 1 Tegal mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Saya kuliah untuk strata 1 di UIN Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian strata 2 saya mengambil kuliah di Universitas Profesor Dr. Muhammad Hamka, mengambil jurusan Administrasi Pendidikan. Motivasi saya menjadi guru, tentu saja saya ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu dari amal seorang muslim yang tidak akan pernah luntur adalah ilmu yang bermanfaat. Selain profesi saya sebagai guru, saya tetap berkecimpung di dunia pendidikan. Ada anak-anak di rumah saya yang setiap hari belajar bareng dengan kami di rumah. Kemudian saya juga aktif menulis di beberapa percetakan. Kemudian seperti ibu-ibu yang lain, saya jualan online. Baik teman-teman sekalian, kami sekarang bersama Ibu EN sebagai guru inspiratif di MAN 1 Tegal. Mungkin nanti kami akan sedikit menanyakan beberapa pertanyaan terkait apa saja yang dilakukan oleh Ibu EN dalam mengajar di kelas ataupun kegiatan Ibu EN di luar kelas atau di luar sekolah. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Silahkan Kak Ocha. Sebelumnya perkenalkan, saya Ocha dari mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Saya bersama kelompok kami ingin mewawancara Ibu terkait dengan pembelajaran, motivasi dan lain sebagainya. Bisa dimulai sekarang ya Bu? Bisa. Yang ingin saya tanyakan, metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan selama Ibu mengajar? Kalau metode pembelajaran, tentu saja saya digabungkan ya, dari berbagai macam metode pembelajaran digabungkan. Tetapi banyak pembelajaran yang saya lakukan itu seakan-akan anak itu nggak kerasa lagi belajar. Jadi kayak main-main gitu ya, sering ngobrol, kemudian membuat sedikit kelucuan untuk anak-anak supaya mereka tidak merasa bahwa saya itu lagi belajar. Akhirnya mereka belajar dengan santai. Kita punya prinsip serius tapi santai, sersan gitu. Jadi
kita serius tapi dengan cara yang santai. Jadi anak-anak itu tidak merasa bahwa sepanang saya lagi belajar gitu. Apalagi pelajaran saya kan pelajaran agama ya. Jadi kalau di madrasah ala itu kan pelajaran agama itu sudah kayak mereka tuh udah bosen karena setiap hari ketemu dengan agama. Ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada apa akidah akhlak gitu. Jadi rata-rata anak-anak zaman sekarang apalagi ya itu pada nggak senang dengan pelajaran agama. Oleh karena itu kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya pelajaran saya, pelajaran agama, saya di sini mengambil akidah akhlak itu menjadi pelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi pelajaran yang dikangeni sama anak-anak itu. Itu. Melanjutkan pertanyaan dari Mbak saya, Bu. Terkait tadi yang Ibu bicarakan, yang Ibu katakan, Ibu mengajar dengan santai tapi Serius tapi santai, maaf. Dan Ibu dan merasa bahwa siswa itu tidak dalam pembelajaran gitu, tapi bermain dan selesai. Dan ketika sebelumnya perkenalkan nama saya Anton Cipta Mulia. Saya alumni sekolah Man 1 Tegal dan Ibu En adalah guru saya, dan saya juga sedikit mengetahui ketika Ibu En mengajar di kelas. Dan menurut saya Ibu, ketika Ibu mengajar di kelas, tanpa kita pungkiri ya, kelas saya dulu saya kelas IPS 1 dan kebanyakan anak itu agak seperti itu ya Bu. Ya, anak IPS lah. Anak IPS. Nah, tetapi istilahnya Ibu En itu tidak pernah membedakan mana anak yang rajin, mana anak yang nakal, mana anak yang tidak punya kepasan. Tapi Ibu En itu selalu menyamaratakan setiap dalam pembelajarannya. Dan itu merasa disukai oleh teman-teman semuanya gitu Bu. Jadi mereka tuh ngerasa dihargai gitu, walaupun mereka nakal, mereka tuh merasa senang. Nah itu Ibu gimana gitu bisa seperti itu? Ya gini Mas Aan, pada dasarnya semua anak kan dilahirkan dalam keadaan yang sama. Jadi saya nggak pernah punya pemikiran bahwa ini loh anak nakal, ini anak pinter, ini anak setengah pinter, setengah normal dan seterusnya. Nggak ada pemikiran seperti itu. Dan mungkin itu harus dijadikan pedoman juga untuk sebuah guru di seluruh negeri ini, bahwa kita memang tidak pernah boleh membeda-bedakan anak dari tingkat kecerdasannya, dari ekonominya, atau dari penampilan anak tersebut. Itu sama sekali anak itu sama, punya kesempatan yang sama dan punya peluang yang sama. Itu yang saya terapkan dalam diri saya sendiri. Jadi mungkin Aan pernah melihat satu ketika kalau memang ibu punya prinsip kayak gitu, nggak ada yang beda. Mau itu anak, saya pernah ngajar ada anak yang sama sekali nggak bisa baca. Jadi kaget ketika tes ya, ketika ulangan harian, lah ini gimana? Tulisannya itu nggak bisa dibaca. Sampai dia tuh nomor 1 sampai nomor 5 tuh nggak diisi, karena dia nggak bisa nulis sebetulnya. Namanya sama dengan namanya teman Aan, Fikri. Jadi astagfirullahaladzim, gimana ini ya? Sampai akhirnya tak tanya, kamu gimana nggak bisa baca? Kamu nggak bisa nulis? Enggak. Waktu itu sempat saya shock juga. Akhirnya ya udah, saya kasih kesempatan ke dia. Gimana kamu kalau misalkan pulang sekolah latihan nulis sama ibu? Jadi saya menyediakan waktu dia gratis. Artinya saya tidak mengambil keuntungan dari kelemahannya dia. Pulang sekolah, membantu ya? Iya, pulang sekolah asal dia mau aja, akhirnya dia mau. Ini sendirian ya Bu, karena saya malu dengan teman-teman. Iya nggak apa-apa, sendirian aja. Pokoknya kalau kamu udah selesai pelajaran, nanti datang ke kantor, temuin ibu, nanti ibu kemana deh, ke sekolah, pustakaan, aku juga aja maunya kamu. Akhirnya belajar sampai kemudian dia benar-benar bisa. Jadi ketahuan saya berarti kelas 11, karena saya ngajarnya di kelas 11. Iya. Itu jadi anak yang seperti itu nggak ibu kemudian asingkan atau lah wis kontara bakalan maju atau biar bisa gitu kan, macam kita juga nggak bisa udah wis kontara menang baik enggak. Tapi kita sebagai seorang guru harus punya apa ya namanya, perasaan lah bahwa murid kita ini anak kita, berhasilnya dia ya berhasilnya kita gitu. Itu yang menjadi yang sekarang kenapa ibu nggak suka beda-bedain. Justru dengan ibu tidak membeda-bedakan itu menjadikan semangat tersendiri bagi para siswa.
justru dengan cara justru yang itu harus diterapin oleh semua guru nggak sih Bu? Karena biar suasana di kelas juga hidup, juga anak juga lebih semangat belajarnya. Tapi terkadang ada guru yang ngempeng-ngempeng aja gitu. Ya sebetulnya sih semestinya seperti itu, cuma kan masing-masing guru punya prinsip sendiri-sendiri ya. Kalau itu kan ya prinsipnya sama seperti itu, saya nggak pernah maksain lah. Kalau anak udah ngerjain tugas juga paling dia nggak punya sanksi yang inilah, karena mungkin dia lagi bantu orang tuanya di rumah atau apa gitu. Jadi nggak begitu apa ya namanya, saya tekan harus. Mungkin ditanya dulu apa Iya, masalah alasannya kenapa nggak di ngerjain. Kadang-kadang kan di sini kan nggak semua anak takut, nggak semua anak dalam keadaan baik-baik saja di rumahnya gitu ya. Jadi ya seperti itu, seperti yang anak-anak rasakan. Dari itu ya Bu, terkait misalnya kalau di kelas itu kan terdiri dari beberapa kepala Bu. Dan setiap kepala itu orangnya beda-beda Bu. Baik pikirannya ya. Dan kayak kita tuh memanage buat pelajaran bagi kita juga sebagai mahasiswa kayak Calon guru. Amin, amin. manajemen, kayak memanage kelas biar kayak ibu yang dilakuin ibu itu kayak gimana gitu, kayak cara menghadapi anak-anak yang berbeda-beda Bu. Ya, gini, mungkin ya kita itu aja kan, kita membaur jadi satu sama anak-anak. Jadi anggap anak-anak itu temannya kita gitu. Jadi ibu pernah masuk di satu kelas, ada 2 anak nih sing nyengitin temen lah. Ibaratnya udah terkenal di kalangan itu, wah Sani mancing kelas itu nyebelin banget, gak pengen masuk kelas itu dan seterusnya, gara-gara ada 2 anak ini. Tapi ya kayak gitu, setiap di kelas kadang ibu suka ngajak komunikasi dia seputar pelajaran yang sudah kita pelajari gitu, tapi dengan caranya ibu gitu. Dia responnya baik kok. Kadang-kadang anak-anak yang seperti itu justru memiliki kemampuan lebih daripada teman-teman yang betul. lain Iya. sebetulnya. Cuman kan dia butuh pengakuan tapi nggak tahu caranya gitu. Akhirnya caranya kayak gitu. Iya. Jadi overacting gitu lah ya. Dan subhanallah kaget banget ibu. Ibu pernah apa ya, lebaran, berarti pas pertama daring, lebaran pertama kita covid ya, di depan rumah itu ada 2 laki-laki duduk. Kata anak saya, mah ada tamu, kayaknya alumni deh mas, karena dia pakai baju bebas kan, jadi kelihatannya agak dewasa gitu ya. Siapa sih gitu, bareng udah masuk saya kaget, ternyata 2 anak itu 2 anak yang kalau di kelas tuh nyebelin banget. Kata teman-temannya langsung, mendingan gak masuk lah kamu mah, gitu, bikin ribut, bikin onar gitu. Tapi dia datang ke rumahnya ibu, terus ibu tanya, lah kamu ngapain lagi covid kok datang ke sini gitu. Terus dia bilang, ibu saya satu rumah nih, yang pertama, yang kedua kan barangkali tahun depan gak diajar ibu lagi karena saya naik kelas 12 gitu kan. Jadi saya pengen main ke ibu, saya sebetulnya pengen ibu berhenti ngajar di kelas saya, pengen kelas 12 diajar ibu lagi. Apa lo ibu besok marah-marah sama kamu, katanya kayak gitu. Dia merasa nyaman dengan kehadirannya ibu di kelas gitu, karena dia merasa punya teman. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngobrol setengah hari lah di rumah ya, sampai ngobrol hobi, dia tuh hobi motor CB dan seterusnya, sampai ibu mau CB enggak, nanti tak kirimin ke sini 1, katanya gitu. Enggak, udah kamu konsentrasi aja sama kelas 12, nanti kalau kamu udah sukses mau kasih ibu apa aja terserah gitu. Akhirnya jadi terbuka semuanya, masalah keluarganya dia ceritain, kenapa dia kayak gitu dia ceritain. Satu anak itu pernah masuk ke BK gara-gara video yang agak kurang baik ya, tapi kemudian anak itu kebetulan waktu itu di OSIS itu ada kegiatan apa namanya tuh, LDK, latihan dasar kepemimpinan, dan latihan dasar itu di Zipur. Nah, anak itu tak ikut sertakan, supaya apa? Supaya dia itu bandelnya dia itu terarah gitu. Akhirnya saya minta izin sama sekolah untuk apa, mengikut sertakan anak-anak yang itu, yang overacting itu. Jadi supaya ikut di LDK-nya anak-anak OSIS. Akhirnya diikutkan, waktu itu ada 9 anak anak-anak yang bermasalah itu, dan alhamdulillah hasilnya baik. Jadi itu kita pikirin bahwa mereka itu teman kita, mereka sahabatnya kita. Jadi Itu ya berarti buat teman-teman yang nanti rencananya mau jadi calon guru, kalau mengajar di kelas usahakan kalau Jadilah misalnya- teman mereka dulu. Iya, jadilah teman mereka, menyatu dengan lingkungan mereka supaya kita bisa belajar bersama.
ataupun nanti untuk dosen-dosen yang menonton ketika ada banyak mahasiswa yang kurang suka dengan mata perkuliahan Anda, jadikanlah kami mahasiswa sebagai teman Anda biar Anda bisa menyatu dengan lingkungan mahasiswa seperti itu. Ada lagi? Mungkin motivasi ibu dalam mengajar siswa gitu. Yang sering ibu ucapkan Oh, sebelum kata-kata ya. Jadi gini, saya sebetulnya anak-anak juga banyak protes sebetulnya. Ibu emang gak ada kata-kata lain apa? Gitu. Itu terus yang dipakai. Iya, karena setiap akhir pembelajaran dari mulai saya ngajar ya sampai sekarang setiap akhir pembelajaran saya selalu bilang setelah 10 salam, baik karena hari ini kita selesai, minggu depan kita ketemu ya. Saya biasanya ngasih pesan-pesan tertentu gitu ya, misalkan jadilah baik dan seterusnya bla bla bla. Nah terakhirnya pas saya tutup, ingat ya, apapun yang terjadi hidup itu indah, hadapi dengan senyuman dan tetap semangat gitu. Nah anak-anak ada yang bilang bosen gitu, ibu bosen banget, emang ada kata-kata lain? Gak ada. Karena kalimat itu menurut saya itu dalam banget artinya. Iya, apapun yang terjadi hidup ini indah. Jadi kita mau dalam posisi apapun, inilah yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Jadi jangan pernah mengeluh, merasa gak beruntung, jangan pernah merasa Allah gak adil dan seterusnya, karena inilah yang terindah yang Allah kasih. Hadapi dengan senyuman, kita tetap bersyukur dengan semua yang Allah berikan sama kita. Kemudian tetap semangat itu dalam arti bisa dikatakan tetap semangat membuat perubahan. Ketika kita sekarang lagi dalam keadaan minus ya, berarti biar plus gitu. Kita tetap semangat, tapi jangan menyalahkan minusnya ini. Tapi minus ini dijadikan apa ya namanya, ancik-ancik lah buat kita naik, buat kita naik. Jadi kan gitu kan, kalau kita mau melompat lebih tinggi kan tentu saja kita harus ancang-ancangnya juga harus mundur dulu gitu kan. Jadi sebetulnya hidup ini udah banget. Kalau kita pahamin iya ya, kalau kita mau lompat jauh kan berarti harus mundur dulu nih. Nah mundur itu diartikan dengan kegagalan. Jadi gagal itu biasa, itu indahnya hidup. Kalau kita nggak gagal, terus bagaimana kita ngerti artinya berhasil gitu. Jadi kan Kalau kita nggak mundur nanti loncatnya kurang jauh ya Bu. ya, ini langsung loncat nggak bisa, harusnya mundur dulu baru udah mundur. Tapi walaupun ini ya, walaupun anak-anak pada bosan ibu, emang ada kata-kata lain gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang nih yang sudah terkontaminasi sama YouTube dan lain-lain ya. Tapi begitu mereka lulus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba pada nge-DM, ibu makasih ya kata-katanya gitu. Di saat saya ngedown, ingat kata-katanya ibu, saya naik lagi. Alhamdulillah gitu. Saya bersyukur ternyata ada manfaat. Tapi mungkin karena saya ngumpulin kata-kata itu dengan ikhlas ya. Jadi tujuannya Dengan pengalaman ibu sendiri. satu dengan pengalaman, yang kedua juga pengen membagi pengalaman itu kepada anak-anak saya semua, bahwa yang hidup yang kita lewati memang harus tetap kita syukuri. Jadi itu ya, itu aja kok, bersyukur. Kalau kita udah syukur, pasti kita akan berubah hidup kita. Kenapa ada orang uripnya orang berubah gitu, tetap kayak gitu, kan nggak pernah bersyukur. Iya kan, karena kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur, berubah. Jadikan orang yang di atas itu sebagai motivasi ya Bu. Jangan membandingkan. Apalagi sampai wajar lah, ya kan anak orang kaya, saya kan anak siapa, jangan pernah ngomong itu. Jadi kita sama-sama punya peluang untuk bisa meraih mimpinya kita. Untuk berada di titik itu sama-sama Nah. punya peluang masing-masing ya Bu. Tergantung diri kita masing-masing.